Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Om Ray di sini, masih dengan OPC, Omega Pro Edu Center Indonesia. Kali ini kita akan kembali membahas konsep dasar SD dan SMP, ya dengan cara belajar yang berbeda dan lebih baik tentunya. Jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel kita, ya channel OPC, ya ini OPC, Omega Center, Omega Pro Edu Center Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas bangun datar lanjutan ya. Kemarin kita sudah membahas tentang persegi dan persegi panjang. Sekarang kita membahas jajar genjang. Nah, jajar genjang sebenarnya ini adalah bentuk lain dari persegi panjang ya. Kenapa saya bilang bentuk lain persegi panjang? Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat dari sini nih ke sini, dari sini ke sini kita buat garis ya, kita potong ya bagian sini, yang potongan ini kita taruh di sini, kita letakkan di sini ya, menjadi seperti ini nanti, seperti itu, maka akan jadi persegi panjang kembali. Nah, karenanya jajar genjang untuk perumusan hampir sama dengan persegi panjang ya. Untuk sifat-sifatnya agak sedikit berbeda. Apa aja yang berbeda sifat-sifatnya jajar genjang dengan persegi panjang? Yang berbeda adalah kalau di persegi panjang seluruh sudutnya adalah 90 derajat ya. Masing-masing sudutnya 4 sudut ini 90 derajat ya. Tapi kalau di jajaran genjang sudut ini ya, sudut ini dengan sudut ini dengan sudut ini dengan sudut ini bukan 90 derajat gitu. Jadi yang sifat yang ada pada jajar genjang adalah sudut ini dan sudut ini besarnya sama. Nah, karena kita nggak enak kalau ngomong ini itu, kita sebut saja ini A, ini B, ini C, dan ini D. Sudut D dan B yang sudut tumpul ini besarnya sama, yang berhadapan ya. Lalu sudut C dan sudut A besarnya pun sama. Kita beri tanda aja begini. Yang sudut berhadapan sama besar. Ya, sifat selanjutnya adalah jumlah sudut yang berdekatan totalnya 180. Jadi sudut B dengan sudut C totalnya 180. Demikian juga dengan sudut B jika ditambahkan dengan sudut A. Sudut A dengan sudut D dengan sudut C. Nah, itu totalnya 180. Ya, kita tulis di sini ya. Sifat yang pertama adalah sudut, lambang sudut seperti itu. Sudut yang saling berhadapan sama besar. Sifat berikutnya, sudut yang berdekatan total 180 derajat gitu ya. Nah, jadi sifat berikutnya ada mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang, sama seperti persegi panjang gitu ya. Jadi dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB dengan BC ini sama panjang. Nah, sementara sisi DA dan BC juga sama panjang. Dan demikian si jajar genjang ini juga mempunyai dua pasang sisi sejajar. Ya, jadi sejajar itu kemiringannya sama gitu ya. AD kemiringannya sama dengan BC, demikian juga panjangnya sama. DC memiliki kemiringan yang sama dengan AB dan panjangnya pun sama. Jadi ini sifat dari jajar genjang. Kalau total sudut tetap ya sama dengan segi 4 lainnya. Total sudut 360 derajat. Nah, kalau tentang luas, kita bicara luas ya. Luas jajar genjang gampangnya sama dengan luas dari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Tapi
kalau di jajaran genjang biasanya tidak disebut lebar, ya kesepakatan aja gitu ya, yaitu panjang dikali tinggi. Yang mana tinggi? Tinggi itu adalah garis tegak lurus yang ditarik dari B ke sisi DC. Begini nih, jadi tegak lurus seperti ini. Jadi tingginya tuh yang seperti ini. Nanti biasanya kalau di soal-soal mencari tinggi ini kaitannya dengan Pitagoras ya, karena ini ada siku-siku, ini sisi miring, ini sisi alas, ini sisi tinggi. Nah, tingginya ini yang dicari. Biasanya seperti itu kalau di soal-soal. Sip. Selanjutnya, kalau keliling misalnya BC ya dan AD karena sama gitu ya. Misalnya kita sebut aja ini sisi P, jangan P lah. Ini sisi X, ini Y, ini K, ini Y. Jadi keliling itu ya sisi X ditambah sisi Y ditambah sisi K ditambah sisi J, atau total panjang sisi gitu ya, total panjang sisi. Nah, inilah untuk yang terkait dengan jajaran genjang seperti itu. Pahami ya? Misal nih ya, kita punya soal, anggaplah ini titik E. Jika di soal dikatakan panjang DC adalah 12 cm, panjang DE misalnya 9 cm ya. Yang ditanya berapakah misalnya BC lah ya, BC 5 cm. Yang ditanya luas dan kelilingnya. Nah, kita lihat kalau mencari luas itu kan kali tinggi ya, nanti si AB atau DC di sini dikali BE. Nah, BE nya kita belum tahu, jadi ini DC dikali BE. Nah, BE nya belum tahu kan, kita mencari dengan Pitagoras. Karena dari DC dari D ke C 12, sementara dari DE ke 9, maka dari E ke C ini 3 gitu ya. Sementara si BC katanya 5. Nah, kalau kita cari dengan Pitagoras, mencari BE adalah akar dari 5 kuadrat atau 25 dikurang DC kuadrat gitu ya, 3 kuadrat atau 9. Akar dari 16 yaitu 4. Jadi panjang BE adalah 4. Nah, kalau kita mencari luas berarti DC kali BE 12 dikali 4 yaitu 48 cm persegi gitu ya. Nah, kalau mencari keliling berarti tinggal kita jumlahkan aja ya, BC nya 12 DC nya 12, BC nya 5, berarti sama seperti rumus keliling persegi panjang ya, 2 kali jumlah dari sisi-sisi yang ada, sisi yang berpasangan ya. Yang pertama 5, yang BC ditambah dengan DC 12, 5 dikali 17, 2 kali 17 yaitu 34 cm. Nah, seperti ini untuk jajar genjang, silahkan dipelajari.